Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, gak kurang satu apapun ya. Hari ini saya jalan-jalan bersama istri mau beli surabi. Tapi beli surabinya nggak dekat ya. Jadi dari rumah kita di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan, kita menuju ke wilayah Bintaro. Bintaro itu setengah Jaksel, setengah Tangerang ya. Tapi kayaknya itu udah masuk Tangerang sih. Ya, ada serabi durian di sana yang rasanya nampol, enak banget guys. Nah, hari ini kita bawa si kecil biru unyu Ignis. Ternyata masih ramai ya sepedanya. Jadi kita bawa Ignis tipe GX tahun 2018. Jadi adalah tipe tertinggi dari Ignis, di mana sebenarnya tipenya ada dua macam ya guys, tipe GL dan tipe GX. Kalau saya nggak salah ya, pada saat dijual itu harganya selisih sekitar 10 jutaan aja antara GX dan GL. Cuma secara kelengkapan fitur, ini jauh lebih banyak sih. Oh ya, ini saya pasang kamera di bagian kepala, semoga view ke depan kelihatan jelas ya guys. Ini saya sengaja turunin bangku agak ke bawah sedikit supaya nggak kena plafon depan ini. Nah, ngomong-ngomong soal Ignis, ini uniknya Ignis nih. Modelnya kotak seperti urban SUV gitu, cuma city car gitu. Dan dia tidak termasuk kategori LCGC ya. Ini masuknya city car murni ya guys. Dia pakai mesin 1200 dengan, kalau yang GX ini, sorry, bukan yang GX ya, tapi lebih tepatnya ini yang Matic. Nah, Maticnya ini menggunakan sistem automatic manual transmission atau AGS, automatic gear shifting ya. Kalau saya menerjemahkannya beda ya. AGS itu menurut saya ada di gigi bagian D-nya. Di sini nih guys. Kalau M-nya itu, nah di sini nih, ini M nih. Nah, yang membedakan kedua gigi ini adalah kalau misalnya kita pakai mode D ya, dia speed 60 aja udah gigi 5 gitu. Sementara kalau pakai M, walaupun masih di kecepatan 80 gitu ya, sorry, kecepatan 60 sampai 70 lah ya kira-kira, itu gigi tiganya masih sanggup gitu, masih bisa digas terus sampai RPM-nya mentok ke angka 6000 gitu. Nah, salah satu istimewanya GX ini adalah diantaranya, pertama, saya nggak tahu ini beda apa nggak, harusnya sama sih ya, dia tilt steering ya, walaupun nggak teleskopik. Kemudian kedua, dari sisi modul AC-nya. Nah, ini keren nih guys. Modul AC-nya sudah button semua. Jadi mulai dari fungsi masukin keluar dan ke dalam nih, kemudian juga AC-nya ya. Kemudian off AC, kemudian ada auto seperti halnya di mobil-mobil lain. Kemudian juga ada defogger untuk depan dan belakang. Dan ini arah angin AC-nya nih, sudah ada 3 pilihan optional, dari ke muka kaki, dan ke kaki saja. Nah, satu lagi nih yang mungkin nggak ada di mobil lain ya, kecuali di Jazz lu ada deh. Jadi di tombol yang kiri ini nih, tombol AC ini, dia terendah itu kalau nggak salah bisa 17 atau 17,5 ya, saya lupa. Dan ke atasnya bisa sampai 32 guys. Ini saya coba turunin ya. Low-nya terakhir 18, 17,5 berarti benar. Kalau ke atasnya sampai 31, tapi panas guys. Saya udah pernah coba soalnya ya. Ini buat setelan anginnya ya. Oke. Dia desainnya kalau dari sisi speedometer ini keren guys. Jadi ada dua, pertama ada RPM, kemudian yang tengah adalah speedometernya. Nah, di bagian kanan ini yang keren nih guys. Ini ada MID-nya ya. MID-nya dengan berbagai macam jenis informasi yang ditawarkan ke kita. Kita cukup klik tombol info yang ada di sini. Ini ada range 228 kilo lagi sebelum bensinnya habis. Kemudian ada average speed. Dari rumah tadi kita cuma 17 km per jam kecepatannya rata-rata. Driving time-nya belum di reset, harus reset dulu kalau mau digunakan. Kemudian juga saya pasang sen kiri dulu guys. Kemudian juga informasi lainnya ya, seperti halnya jam, kemudian juga suhu di luar 27 derajat, kemudian posisi gigi, kemudian juga trip A dan trip B ya. Oke, demikian sekilas info dari speedometer atau odometernya ya guys. Kita lanjut, kasih tahu apa lagi ya sebelum masuk tol. Oke, sebelum masuk tol saya jelasin satu hal lagi ya.
spion. Oke. Jadi dia punya kompartemen lumayan oke, walaupun secara bahan semuanya plastik nih guys. Plastik. Nah, lihat nih sebelah sini nih. Tuh, jadi dua tingkat dia, dua leveling, di bagian atas ada, di bagian bawah ada. Atas dan bawah ya. Oke, kemudian AC-nya ada 4. Bayar tol dulu. Mana tadi? Rp17.000 masuk TBC Matupang sekarang. Talak dulu. Oke. Jadi untuk AC ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, modelnya saya suka nih, ngarahinnya lebih mudah gitu dibanding yang model geser-geser kayak gini nih, guys. Oke, kemudian juga spionnya semua sudah otomatis ya, yang kanan auto. Kemudian untuk kaca spionnya, lihat nih guys, kaca spion city car kecil begini tuh bisa saya tekuk-tekuk dengan enaknya karena dia sudah retract ya. Kemudian untuk pengaturan kaca spionnya juga bisa dari bagian sini nih guys. Jadi untuk geser-geser kaca spion mudah sekali, dari bagian dalam aja retract ada. Kemudian sudah otomatis semua untuk penurunan kacanya. Apalagi ya? Oh ya, di bagian bawah nih, ini ada USB atau aux untuk nyetel musik ya, untuk mendengarkan lagu itu, nambahin colokan USB. Kemudian ada lagi buat kelistrikan 12 volt 120 watt. Oke, nah satu nih mungkin harusnya reviewnya malam ya. Jadi GX ini salah satu kelebihannya adalah selain dia pakai DRL, daily running light, dia juga menggunakan lampu proji biled ya. Cuma tipenya sepertinya tipe menengah ya, bukan yang terang banget yang biasa dipasang di motor-motor gede gitu ya. Dan khusus untuk proji biled ini, di bagian kanan bawah sini ada untuk manual levelingnya. Jadi kita bisa naik turunin projinya dengan tombol ini nih guys, naikin 5, 4 dan seterusnya. Kalau malam akan kelihatan banget saya naik turun, nanti coba saya inset ya sedikit ya kalau sudah malam ya. Oke, kemudian kalau ini buat nerangin lampu speedometer. Kemudian di bawah sini ada untuk parking ya. Parkingnya dia cuma pakai seperti Kijang Innova Barong ya. Jadi bunyi aja, nggak ada kamera. Gigi 5 guys, kecepatan 90. Masih pakai mode D ya. Harusnya tadi saya pindahin ke M dulu ya, karena sibuk menerangkan jadinya lupa deh. Oh ya, kemarin pada saat jalan sedang coba ke wilayah Pondok Cabe, kaki saya nyenggol-nyenggol ini nih guys, ternyata ini goyang nih. Tapi bukan berarti dia nggak kencang ya, kencang sih, cuma kurang rigid aja gitu. Nah, kalau dari segi handling, ini kalau lagi jalan tol ini nyaman banget. Padahal bannya lebarnya 175 ya, nggak seperti mobil-mobil lain. Kalau city car, saya nggak tahu sih kalau Rio itu lebar-lebarnya berapa ya. Jelas ini banyak kecil, dari belakang kelihatan cungkring gitu ya. Nah, tapi di tol terasa nyaman ya. Ada 3 kelemahan yang orang sampaikan terkait dengan Ignis ini. Tuh tadi, proven 1, pertama shocknya keras. Jadi kalau ketemu lubang, kehajar, itu rasanya luar biasa sih. Terasa banget di badan gitu ya. Walaupun untuk koreksi ke setirnya aman-aman aja guys, karena kompensasi dari shock breaker yang keras itu bikin secara stability atau handling itu lebih presisi gitu ya. Ya nggak bisa samain lah dengan misalnya Innova Zenik atau lainnya yang memang dia bisa keras dan lembut secara bersamaan gitu. Jadi nggak impactnya nggak sekeras kalau kita pakai Ignis gitu ya. Kita balik ke tengah aja. Oke. Kemudian itu pertama. Yang kedua adalah dari sisi setirnya sendiri. Jadi khusus setir Ignis ini ya, ini juga sudah pernah direview oleh youtuber lain. Disampaikan bahwa setir Ignis ini nggak bisa putar balik sendiri ke posisi tengah. Misalnya ketika kita belok agak ekstrim ya, turnover misalnya 180 derajat berbalik arah, jadi setirnya ini nggak bisa balik sendiri guys. Kita harus balikin secara manual. Tapi kalau di tol gini rasanya sih nyaman-nyaman aja gitu, karena setirnya juga otomatis mengeras gitu.
Karena saya pikir tadinya enteng ya, ternyata tetap keras ini ya. Oke, itu kedua ya. Kemudian terakhir, mungkin tadi harusnya pada saat jalan saya informasikan perpindahan giginya. Untuk yang versi automatic gear shifting ya, jadi yang D itu dia nut-nutan gitu guys. Jadi terutama masuk dari gigi 1 ke gigi 2. Jadi pada saat kita push pedal ya, push pedal, kemudian mobil yang melaju ketika dia di RPM 2000, itu dia akan berubah lagi secara otomatis giginya ke gigi 2, tapi badan kita seperti kedorong ke depan. Badan kita seperti kedorong ke depan gitu. Begitupun untuk speed selanjutnya, tapi makin ke atas semakin hilang rasanya gitu. Nah, makanya orang-orang lebih suka pakai fungsi M-nya. Ini masih D ya, saya pakai ya, fungsi M-nya, karena dia seperti manual aja. Nah, lucunya fungsi M-nya adalah pada saat pemindahan gigi itu kalau mobil lain biasanya untuk naikin gigi mereka dorong ke depan. Ini tarik ke belakang ini tarik ke belakang guys jadi. Hampir kelewatan. Untung kita ngelirik sedikit, ternyata Bintaro ke sini. Ya, kita belok ke arah Bintaro ya guys. Di sini nanti saya coba transmisi M-nya. Posisi kita kecepatan 45-50 lah kira-kira. Kemudian giginya pakai yang D tadi sudah di gigi 5. Nanti setelah tikungan parabola ini saya pindahin langsung ke posisi M ya. Ini enak ini guys, pindahin gigi juga santai aja sih, seperti di mobil-mobil lainnya ya. Nih, saya pindah ke M. Ya, itu M. Gigi tetap di 5 sih dia. Nih, kalau saya turun ke 4 bisa nih guys. Tuh, saya turun ke 4. RPM langsung naik ke 2500 dari 2000. Langsung loncat dia. Ah, itu pesaingnya tuh. Salah satu pesaingnya tuh. Shocknya luar biasa. Saya nggak tahu tuh, kalau perhatiin dari belakang kayaknya ban dia lebih gede sih sedikit kayaknya ya. Atau enggak ya? Sama aja sepertinya 175 juga. Nah, ini saya sudah pakai fungsi M. Gigi 4 kecepatan 80. Masih santai aja, tenaganya masih terasa banget. Dan ini bisa digeber sampai RPM 6000. Ini kita baru 3000 RPM-nya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ini pun kalau dipakai keluar kota saya nyaman-nyaman aja ya. Tapi yang belum terasa kalau misalnya kita berselisihan dengan bis gede gitu ya. Maksudnya ada bis gede nyalip kita dari arah kanan kita gitu, atau dari arah kiri kita, apakah mobilnya bergoyang kiri atau kanan. Nah, itu saya belum bisa kasih informasi. Tapi kalau secara overall dipakai ini nyaman banget sih. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan juga terkait ini sini. Jadi dia belum ada hill assist-nya ya guys. Jadi kalau misalnya kita tanjakan itu mobil akan turun kalau nggak bisa ngatur rem tangan gitu ya. Ya ini sih persoalan mudah buat orang-orang yang biasa nyetir pakai mode manual. Tapi kalau orang yang nyetir learning awalnya mode matic, pasti agak mengagetkan karena dia harus tarik rem tangan itu kan. Kalau manual kan kita bisa mainin kopling ataupun juga ya tarik rem tangan sih. Kalau dalam kondisi berhenti terutama macet gitu ya. Nah, ini jadi seperti nyetir manual juga. No issue sih sebenarnya, ini persoalan yang mudah. Sekali dipelajari dalam waktu sebentar harusnya bisa langsung adaptasi. Gitu guys. Saya beri gigi 5 guys, kecepatan 90. Tuh, biar tahu bahwa smooth banget, hampir tidak ada pergerakan sama sekali di badan saya ya maksudnya. Jadi seperti halnya mobil biasa aja gitu. Dan adanya M ini, fungsi automatic manual transmission ini bikin nyaman juga. Sekarang kita nyetir mobil manual, tenaganya lebih besar, tapi dia nggak perlu neken kopling gitu. Tidak perlu neken kopling sedikit pun. Oke. Ya, saya bagi gede lagi guys. Gigi M saya bagi gede. Oke. Kita segera keluar di Bintaro. Manuver sedikit ke kanan.
Jadi kalau mobil ini dari luar pasti lucu nih guys, karena mobil kecil tapi ngebut gitu ya. Ngomong-ngomong soal mesin Ignis, nah mesin yang baru sekarang itu untuk Suzuki Fronx ya, lagi hype banget nih. Baru 4 hari lalu atau 5 hari lalu launching di marketnya Indonesia. Itu kabarnya mengusung 2 jenis mesin. Pertama 1000 cc dengan turbo dan kedua 1200. Mesinnya itu cuma mirip-mirip dengan mesin katanya Baleno ya. Baleno kan 1500 itu. Jadi banyak yang menyampaikan bahwa sebenarnya Fronx itu untuk ganti Ignis, tapi secara size jadi besar gitu. Jadi kayak Rise, jadi kayak WRV. Modelannya begitulah kira-kira besarnya gitu. Emang tampilannya ciamik banget sih Suzuki yang satu itu. Ini AC dingin banget guys, tangan gue sampai kedinginan asli. Kita ubah aja lah ke 22,5. Oh ya, audionya ya. Jadi kalau di yang versi GX ini, itu button-button ada di setir nih guys, buat kencingin suara. Tuh misalnya ya. Oke, kemudian info juga bisa ditekan dari sini nih, nggak perlu tekan di situ. Kemudian ini bisa langsung stop suaranya, langsung di mute. Bisa ada telepon masuk gitu ya. Nah ini kita bisa terima telepon atau close telepon juga di sini. Terus bisa connect ke Bluetooth. Bisa connect ke Bluetooth, ada di tombol sini juga. Parabolnya miring banget ini. Iya. Jadi cukup lengkap lah yang ada di setir ini lah untuk tipe-tipe LCGC ya. Bukan LCGC justru, untuk tipe-tipe city car seperti Suzuki Ignis ini. Nah, kita sudah keluar dari tol Bintaro. Kita akan menuju ke arah ruko-rukonya. Saya juga lupa persisnya nama rukonya apa. Yang jelas ada nanti di sebelah kanan setelah melewati pasar modern Bintaro. Ya guys, itu sementara impresi kami berdua di dalam Ignis ini. Ketemu lubang 2 kali tadi, main hajar-hajarin, nanti saya cek deh velgnya. Tapi kayaknya nggak apa-apa sih. Semoga berkenan dan ada manfaat yang bisa diambil dari review singkat pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.